Dalam suatu interview, pasangan suami istri Parubaya menangis dan meminta keadilan perihal kematian putri sematawayang mereka yang bernama Luo. Mereka menuntut ganti rugi kompensasi sebesar 630 juta yuan atau sekitar 1,3 miliar rupiah kepada pelaku. Namun sayangnya permintaan tersebut ditolak oleh pengadilan. Luo lahir di Kabupaten Liangping, Kota Chongqing. Ia merupakan anak tunggal. Orang tua Luo tidak kaya, namun mereka bertekad untuk mendidik Luo menjadi pribadi yang berguna di masa depan. Karena itulah edukasi merupakan fokus utama mereka dalam membekali Luo. Orang tua Luo awalnya memiliki profesi sebagai petani. Setelah itu mereka kemudian bisa mendirikan sebuah kios yang menjual buku di pinggir jalan. Di samping menjual buku, mereka masih harus bekerja sampingan untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga tabungan masa depan untuk Luo. Melihat orang tuanya yang bekerja sangat keras, Luo pun membalas budi kepada mereka dengan giat belajar. Oleh karena inilah nilai akademis Luo selalu menjadi yang tertinggi di setiap kelasnya. Di samping itu, memiliki orang tua yang menjual buku tentu memiliki keuntungan tersendiri. Semenjak kecil, Luo selalu dikelilingi oleh buku-buku dengan berbagai macam genre dan bahasa. Tentu pengetahuan dan pembendaharaan kata yang dimiliki Luo menjadi lebih luas dibanding dengan teman-teman seusianya. Oleh karena itu, tak heran jika Luo selalu tertarik pada bahasa asing. Pada tahun 2000, Luo yang masih berusia 19 tahun melanjutkan studinya di Ocean University of China dan mengambil jurusan bahasa Korea. Setelah lulus dan mendapatkan gelar S1, Luo langsung melanjutkan studi pasca sarjananya dengan mengambil jurusan linguistik asing dan linguistik terapan. Pada tahun 2007, Luo akhirnya berhasil menyelesaikan pasca sarjananya itu. Selama masa kuliahnya, Luo selalu berprestasi secara akademis dan memiliki kecintaan akan sastra yang luar biasa. Hal ini pun terbukti dari karya ilmiahnya yang menjadi salah satu yang terpopuler di kampusnya. Walaupun sangat giat belajar, Luo tidak seperti kutu buku pada umumnya. Ia terkenal akan kepribadiannya yang ceria dan suka melucu kepada teman-temannya. Ia juga aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi. Salah satunya adalah ketika ia mewakili kampusnya yang tergabung dalam delegasi pemuda Tiongkok untuk mengunjungi Korea Selatan. Pada tahun 2007, Luo berusia 26 tahun. Ia pun kala itu telah menyelesaikan pasca sarjananya. Namun ia sangat mengkhawatirkan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ia memilih tinggal di kota tempat orang tuanya tinggal dan bekerja sebagai guru bahasa Korea di Sekolah Bahasa Asing Universitas Sichuan. Ia melakukan hal ini agar bisa tetap merawat kedua orang tuanya. Selain itu, ia selalu menyisihkan gajinya untuk ia berikan kepada kedua orang tuanya. Ia pun juga memiliki beberapa pekerjaan lainnya agar ia bisa menabung. Luo merupakan seseorang yang sangat mencintai pekerjaannya dan mendedikasikan hidupnya untuk ilmu yang ia pelajari. Oleh karena itu, ia menerbitkan 2 makalah untuk terus mengembangkan ilmunya. Karena beberapa karya makalahnya itu, pada tahun 2012, Luo yang berusia 31 tahun mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studinya dan mencapai gelar doktornya. Namun siapa sangka, Luo meninggal bahkan sebelum ia memulai studinya. Walaupun Luo dikenal ceria dan suka melucu, namun ketika menyangkut urusan lawan jenis, ia amat pemalu. Selama ini kehidupannya hanya seputar sekolah dan juga teman-temannya. Luo diketahui tidak pernah menjalin cinta dengan laki-laki manapun hingga ia berusia 30 tahun. Orang tua Luo tentu saja cemas perihal hal ini. Mereka merasa sebagai wanita, Luo memiliki jam biologis yang lebih menuntutnya untuk menikah. Karena Luo sendiri pada dasarnya sangat ingin memiliki keluarganya sendiri dan juga memiliki keturunan. Orang tua Luo sangat mengenal putri mereka. Walaupun tidak menuntut Luo,
Mereka terkadang juga bertanya kepada Luo kapan ia akan menikah. Namun nampaknya hal itu juga cukup menjadi beban bagi Luo yang tentu saja tidak ingin membuat kedua orang tuanya merasa khawatir. Luo sendiri juga merasa kebingungan. Dalam hati ia sangat mendambakan memiliki keluarganya sendiri. Namun pada kenyataannya, banyak laki-laki yang merasa tidak percaya diri ketika akan mendekati Luo, karena status pendidikannya yang kebanyakan lebih tinggi dari laki-laki yang mendekatinya. Luo sendiri tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Namun mungkin apa yang ditangkap oleh para laki-laki yang pernah mendekatinya berbeda. Tetapi hal itu berubah ketika pada bulan Agustus 2011, Luo berlibur ke kota tempatnya bersekolah dulu untuk liburan. Di sana ia tentu saja berencana untuk mengunjungi teman-teman semasa sekolahnya. Ketika bertemu dengan salah satu teman sekolahnya, ia diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Cheng. Cheng lahir pada tahun 1980 di Kabupaten Liangping, Kota Chongqing. Baik Luo dan Cheng lahir di distrik yang sama. Diketahui ketika Luo memasuki studinya di universitas, orang tua Luo pindah ke kota Sichuan. Latar belakang keluarga Cheng cukup berbeda dari keluarga Luo. Diketahui orang tua Cheng bercerai ketika ia berusia 7 tahun. Oleh karena itu, ia dan saudara perempuannya tinggal bersama ibu mereka. Namun pada saat usia Cheng memasuki 12 tahun, sang ibu meninggal akibat penyakit kanker. Setelah itu ia hanya tinggal bersama saudara perempuannya. Ayah Cheng diketahui masih hidup, namun ia telah menikah kembali dan menolak untuk menghidupi Cheng dan saudarinya setelah ibu Cheng meninggal. Karena Cheng dan saudara perempuannya masih di bawah umur, Dinas Sosial pun mengajukan gugatan ke pengadilan agar ayah Cheng melakukan tanggung jawabnya. Hingga akhirnya, ayah Cheng pun bersedia memberikan uang saku tiap bulannya kepada Cheng dan saudarinya sebesar 60 yuan atau sekitar Rp132.000 untuk mereka bisa bertahan hidup tiap bulannya. Mengetahui kondisi keluarganya yang carut-marut, Cheng memfokuskan hidupnya untuk mendidikannya dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang layak suatu hari nanti. Ia pun belajar dengan giat dan akhirnya berhasil masuk universitas impiannya. Setelah lulus kuliah, Cheng bekerja di sebuah perusahaan bagian departemen keuangan kurang lebih selama 2 tahun. Dari pekerjaan itu, Cheng mendapatkan banyak uang dan dapat membeli rumah impiannya. Namun ia ingin kembali ke kampung halamannya dan mencoba berbisnis dengan kakak iparnya. Cheng pun kemudian menjual rumahnya itu dan kembali ke kampung halamannya. Namun rupanya bisnis yang ia kerjakan bersama kakak iparnya itu tidak berjalan lancar dan dengan cepat bangkrut, hingga uang simpanannya pun habis. Setelah itu, Cheng pun mencoba bekerja di beberapa bidang, namun ia tidak serius dalam bekerja, hingga ia pun kini menjadi pengangguran. Jelas sekali ada kesenjangan yang begitu besar antara Luo dan Cheng, baik secara akademis maupun karir. Namun nampaknya, hal yang berbeda dirasakan oleh Luo. Luo jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Cheng. Setelah pertemuan pertama Cheng dan Luo, keduanya menjadi dekat. Cheng pun rupanya cukup terbuka kepada Luo perihal masalah keluarganya dan dampaknya kepada dirinya. Luo yang berasal dari keluarga yang rukun tentu saja sangat berempati dengan kisah Cheng. Luo sangat menyadari ia bisa di titik sekarang ini karena orang tuanya yang selalu mendukung dan memprioritaskan dirinya. Setelah beberapa hari berkenalan, hubungan keduanya pun menjadi serius. Hingga tak lama, mereka pun resmi berpacaran. Namun tidak selayaknya pacaran pada umumnya, Cheng sangat menjaga perilakunya. Ia tidak pernah menyentuh Luo dengan romantis. Jika mereka tidak mengatakan bahwa mereka berpacaran, tentu saja orang-orang tidak akan mengira bahwa mereka memiliki hubungan istimewa. Namun Luo melihat hal itu merupakan sesuatu yang berbeda.
Ia melihat gestur yang ditunjukkan Cheng merupakan rasa hormatnya kepada wanita. Selain itu, baik Cheng dan Luo tidak pernah memiliki hubungan romantis sebelumnya. Tentu saja tidak mudah bagi mereka, terutama Cheng, menunjukkan gestur-gestur yang romantis. Teman-teman Luo yang juga mengenal Cheng mencoba memperingatkan Luo perihal orientasi seksual Cheng. Namun Luo yang sudah jatuh cinta kepada Cheng tentu saja membela Cheng mati-matian. Menurut Luo, hubungannya dengan Cheng tentu saja berbeda dengan hubungan orang lain. Terlebih lagi, baginya momen indah antara pasangan harusnya dilakukan setelah keduanya menikah. Impian Luo untuk memiliki keluarganya sendiri akhirnya terwujud. Pada awal tahun 2012, Luo dan Cheng melakukan pernikahan mereka setelah 5 bulan berpacaran. Namun kehidupan pernikahannya jauh dari apa yang ia bayangkan. Luo tidak menyangka perubahan yang signifikan dari sikap Cheng. Cheng selalu lembut dalam bersikap dan tutur katanya kepada Luo kini berubah. Cheng kini tak sungkan mengutarakan kata-kata yang tidak sepantasnya kepada Luo. Ia pun kini mudah tersinggung dan ketika Luo ingin membicarakan permasalahan mereka, Cheng selalu menghindar. Karena keduanya menikah pada saat tahun baru, Cheng kerap meninggalkan rumah tinggalnya bersama Luo dan beralasan bahwa ia harus mengunjungi beberapa kerabatnya. Tentu saja Luo merasa ada yang aneh. Bukankah jika Cheng harus mengunjungi kerabatnya, akan sangat bijak jika ia mengajaknya, mengingat mereka adalah pengantin baru. Namun mengapa Cheng selalu memilih untuk mengunjungi mereka seorang diri? Ketika Luo mempertanyakan hal ini kepada Cheng, ia tidak mengelak dan berjanji bahwa ia akan berubah. Namun janji tinggallah janji. Cheng terlihat jelas sangat tidak serius akan janjinya itu. Namun hal yang paling dirisaukan oleh Luo sebagai pengantin baru tidak berhenti di situ. Urusan seksual mereka pun juga sangat tidak lazim. Cheng diketahui memilih untuk tidur di kamar terpisah. Ia pun diketahui hanya berhubungan dengan Luo sebanyak 2 atau 3 kali semenjak mereka menikah. Bahkan di dalam rumah pun, Cheng nampak sengaja menghindar dari Luo. Seperti contoh, ketika Luo berada di ruang tengah, maka Cheng akan pergi ke ruangan lainnya. Dari sini terlihat jelas Cheng menciptakan jarak antara Luo dan dirinya. Namun, Luo tidak mau tinggal diam. Ia bertekad untuk memperbaiki hubungannya dengan Cheng. Luo kemudian mencoba pendekatan yang lain kepada Cheng. Ia merasa bahwa mungkin penampilannya kurang menarik di mata Cheng. Oleh karena itu, ia kini merubah cara berpakaiannya demi memenangkan hati suaminya. Luo pun juga berkonsultasi dengan teman-temannya yang telah menikah dan juga mencari-cari informasi secara online. Ia berharap jika ia mengupayakan sesuatu, kelak Cheng akan melihat usahanya itu. Luo pun tidak berhenti di situ. Demi menjaga kenyamanan rumah tangganya, ia juga tidak menuntut Cheng dengan urusan nafkah. Luo pun cukup menerima kondisi Cheng yang tidak bekerja dan sering meminta uang kepadanya. Karena tidak ingin Cheng merasa rendah diri karena meminta uang secara langsung kepadanya, Luo pun memiliki inisiatif dengan membukakan tabungan atas nama Cheng. Di situ tiap bulan Luo akan membagikan gajinya dan memasukkannya dalam rekening atas nama Cheng. Jadi Cheng selalu memiliki uang untuk keperluannya sehari-hari. Tidak berhenti sampai di situ. Luo pun membelikan Cheng iPhone terbaru sebagai hadiah pernikahan mereka. Namun tetap tidak ada yang berubah dari Cheng. Berbulan-bulan Luo berusaha dan menunggu agar hubungannya dengan Cheng menjadi lebih dekat. Namun semuanya nampak sia-sia. Tapi pada titik ini, Luo masih tidak ingin menyerah. Hingga pada suatu hari pada bulan April tahun 2012, setelah 4 bulan menikah, Cheng mengakui bahwa dirinya biseksual. Luo yang mendengar pengakuan tersebut tentu saja kaget dan sangat kecewa. Namun ia berpikir pernikahannya baru 4 bulan. Selain itu, ia masih sangat mencintai Cheng.
Oleh karena itu, ia masih ingin mengusahakan agar Cheng mencintainya. Lagi pula Cheng mengaku biseksual. Berarti masih ada kesempatan bagi Luo yang merupakan seorang wanita untuk bisa mengambil hati Cheng. 1 bulan setelah pengakuan Cheng itu, Luo menyambangi kedua orang tuanya. Ia mengajak kedua orang tuanya jalan-jalan dan makan bersama. Luo ingin menunjukkan kepada orang tuanya bahwa ia bahagia, walaupun sebenarnya ia sangat bersedih. Mungkin bertemu dan bercanda dengan kedua orang tuanya bisa menyembuhkan luka hatinya walau untuk sementara waktu. Beberapa waktu telah berlalu semenjak Luo mengunjungi kedua orang tuanya. Hari itu pada tanggal 20 Mei 2012, Luo ingin membuat sesuatu yang spesial untuk Cheng. Ia memasak makanan kesukaan Cheng dan berdandan secantik mungkin. Luo berharap ia dan Cheng akan berakhir dengan harmonis pada malam itu. Namun takdir berkata lain. Pada saat itu setelah makan malam, Cheng tiba-tiba pergi ke kamar mandi dan tidak sengaja meninggalkan ponselnya di kamar tidur. Kemudian tiba-tiba saja ponsel Cheng menyala karena mendapat pemberitahuan pesan. Luo awalnya berusaha untuk menjaga privasi Cheng. Namun ia tidak kuasa untuk melirik ponsel Cheng. Dalam pesan teks itu terdapat pesan dari kontak yang diberi nama Sayang 520. Pesan dari kontak tersebut bertuliskan, "Aku mencintaimu." Luo pun semakin ingin tahu apa yang ada di dalam ponsel suaminya itu. Ia pun akhirnya membuka ponsel Cheng. Dalam ponsel Cheng terdapat beberapa aplikasi kencan untuk laki-laki gay. Ia kemudian melihat beberapa konten hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Tidak berhenti sampai di situ. Luo juga menemukan foto-foto dan video pribadi milik Cheng sedang bersama laki-laki lain. Cheng yang saat itu telah kembali dari kamar mandi melihat ponselnya telah berada di tangan Luo, tentu saja memahami bahwa Luo kini telah mengetahui semua kebenarannya. Setelah mengetahui semua itu, Luo tidak bisa berkata banyak. Ia tidak menanyakan apapun kepada Cheng dan bahkan ia tidak menatap wajah Cheng. Luo hanya menaruh ponsel Cheng dan kemudian pergi ke ruangan lain tanpa mengatakan sepatah kata pun. Malam itu Luo benar-benar mengisolasi dirinya dari Cheng. Namun ia masih ingin meluapkan semua kemarahan dan kekecewaannya lewat postingannya di sosial medianya. Luo pun kemudian menuliskan, "Saya bisa menghitung hubungan seks saya sebagai pengantin baru selama 5 bulan hanya dengan 1 tangan. Engkau selalu bersikeras meminta tidur di kamar terpisah dengan saya. Namun kamu berhubungan dengan semua jenis pria. Bukankah apa yang kau lakukan itu adalah salah satu bentuk penipuan dalam pernikahan?" Tak lama Luo kembali menuliskan dalam sosial medianya, "Apakah kamu merasa bersalah saat menggunakan uangku untuk membeli hadiah untuk pria lain? Apakah kamu merasa bersalah saat menggunakan iPhone yang kuberikan padamu untuk berhubungan dengan berbagai pria? Mengapa kamu harus menyeretku ke dalam rawa, padahal ada begitu banyak kesempatan untuk membiarkanku hidup? Suamiku gay dan dia membohongiku dari awal sampai akhir." Setelah hampir 1 bulan berlalu semenjak kejadian nestapa itu, Luo mencoba kembali membicarakan tentang pernikahan mereka kepada Cheng, tepatnya pada malam tanggal 14 Juni. Luo saat ini sebenarnya masih bingung. Namun ia ingin tahu reaksi Cheng setelah ia mengetahui segalanya. Luo meminta Cheng untuk tidak berhubungan lagi dengan laki-laki. Namun Cheng menolaknya hingga akhirnya Luo dan Cheng sepakat untuk bercerai. Luo sangat terpukul. Ia hanya menangis di kamarnya. Cheng mendengar Luo menangis di kamarnya kemudian berkata kepada Luo, "Saya hanya bajingan dan saya tidak pantas menerima kesedihanmu." Luo tidak membalas sepatah kata pun kepada Cheng. Ia hanya menangis sambil meratapi kehidupan pernikahannya. Patut diingat bahwa Cheng merupakan orang pertama yang ia cintai selain kedua orang tuanya selama hidupnya.
Malam itu Cheng kemudian menuliskan di sosial medianya, "Guru Luo, maafkan saya. Saya gay dan saya berbohong kepada Anda." 1 jam setelah ia memposting itu di sosial medianya, Cheng bukannya meminta maaf secara langsung kepada Luo. Ia malah mengirim pesan teks yang bertuliskan, "Aku akan keluar makan hotpot. Aku tidak tertarik berhubungan seks denganmu." Luo kemudian melihat postingan Cheng di sosial media dan membandingkan pesan teksnya kepada dirinya. Ia kini merasa telah sangat diinjak-injak sebagai wanita. Ia mendengar tiap kata yang diucapkan Cheng menjadi pedang tajam yang menyayat hatinya. Kemudian sekitar jam 3 pagi, Luo menuliskan di sosial medianya, "Dunia ini sangat melelahkan, jadi biarkan semuanya berakhir." 2 jam kemudian, Luo melompat dari lantai 13 apartemennya dan meninggal di tempat. Kejadian Luo yang melompat dari lantai 13 tentu saja melibatkan pihak kepolisian. Setelah mengidentifikasi TKP serta jenazah Luo, polisi memastikan bahwa Luo memang telah mengambil nyawanya sendiri. Polisi pun juga telah memastikan alibi yang diberikan oleh Cheng. Orang tua Luo yang menerima berita bahwa putrinya telah meninggal, tentu saja merasakan kepedihan yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Mereka hanya bisa menangis dan meratapi nasib putrinya yang kini telah tiada. Orang tua Luo pun sangat marah kepada Cheng. Mereka tak kuasa menahan amarahnya. Apalagi ketika mereka bertemu di kantor polisi, tidak ada kata maaf yang terucap dari mulut Cheng. Orang tua Luo semakin terpukul melihat peringai Cheng. Mereka pun kemudian teringat akan permintaan Luo kepada mereka saat pertama kali bertemu dengan Cheng. Luo meminta kepada kedua orang tuanya untuk memperlakukan Cheng selayaknya anak mereka sendiri, karena Cheng memiliki keluarga yang tidak harmonis dan berharap kedua orang tuanya dapat menjadi pengganti orang tua Cheng. Setelah kejadian itu, keluarga Luo menuntut Cheng di pengadilan dan meminta kerugian. Namun sayangnya pengadilan menolak tuntutan tersebut. Kasus yang dialami Luo sebenarnya telah banyak terjadi di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu kasusnya adalah pada tahun 2020 ketika polisi menangkap 56 pria yang sedang pesta seks di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Dalam penyelidikan, polisi mendapati bahwa beberapa laki-laki yang mengikuti pesta tersebut bahkan telah menikah dan memiliki keluarga. Selanjutnya juga kasus selebgram asal Jawa Timur yang telah tertipu dan dinikahi oleh seseorang yang kuat dugaan merupakan seorang gay. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Menurut kalian, apa penyebab seseorang yang homoseksual memutuskan untuk menikah? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Bye.